jabatannya pun kini tinggi. Suatu malam, Andreas keluar dari gedung kantornya. Ia berpakaian rapi, bermobil mewah, namun wajahnya kosong, tatapannya hampa. Kesuksesannya sama sekali tak membuatnya utuh. Andreas memang memiliki segalanya, kecuali damai sejahtera di dalam dirinya. Sesampainya Andreas di tempat tinggalnya, ia duduk dan bercermin. Ia menatap matanya sendiri, namun ia merasa asing. Inikah jalan hidup? Inikah yang aku cari? Awal pembaharuan dimulai dari dalam. Diri yang ternyata hancur, lelah, dan penuh luka hanya dapat dipulihkan bila kita berani jujur menatap hati sendiri. Suatu hari, tanpa sengaja, Andreas bertemu dengan Aryo. Aryo adalah teman lamanya yang juga seorang pemuda yang aktif di dunia dunia. Aryo menyapa dan mengajak Andreas untuk ikut kegiatan bakti sosial membagikan sembako di lingkungan. Wah, pulang kamu ke sini. Aku nggak ketemu loh. Iya, Gimana kan? lumayan. Itu dibantu saya. Jangan Pak, aku hilang. Gak apa-apa. Ayo sama aku kok. Aku sudah lama gak aktif. Makanya ayo sekarang kita bersembah. Ayo. Jangan, Ayo loh. jangan ada. Ayo. Dengan berat hati, Andreas mengikuti ajakan Aryo. Mereka berdua berjalan menuju tempat rumah warga yang akan menerima bantuan. Di situ sudah ada ketua lingkungan dan umat yang akan menerima bantuan. Ini Pak Sebagai. Andreas membantu Aryo bersama ketua lingkungan membagikan sembako. Meski awalnya canggung, mereka mengobrol singkat. Gini. Kadang yang miskin itu bukan hanya mereka yang kekurangan ekonomi saja, tapi juga yang kehilangan kasih. Andreas terdiam dan mulai teringat masa kecilnya saat ia dulu ramah dan peduli dengan sesama sebelum ambisinya menutup hati. Sesama bukan sekedar orang lain bagi kita. Mereka adalah cermin kasih Allah. Dengan membuka hati, Andreas mulai belajar arti berbagi dan menemukan kembali rasa kemanusiaan yang
Malamnya, Andreas mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras. Halo Tasya. Halo Mas, Ibu sakit keras. Apa? Ibu beneran sakit? Ya Mas, cepat pulang ya. Baik Tasya. Mas akan sedang pulang sekarang. Terima kasih Mas. Ia segera kembali ke rumah kampung halamannya di masa kecil. Suasananya kaku. Dengan terpaksa, mau tidak mau, ia harus bertemu dengan ayahnya yang dingin. Ayahnya yang penuh gengsi. Andreas yang merasa sulit berbicara. Pertengkaran yang sudah lama terjadi dengan ayahnya dan luka batin yang tak kunjung sembuh menjadi pemicunya. Keesokan harinya, Andreas tiba di rumah dan bertemu dengan ayahnya. Aku masih peduli. Aku kesini untuk bertemu ibu. Sudah ya. Mas, ayo masuk. Sudah menunggu. Andreas ingin menghindar, tapi ketika melihat ibunya yang lemah, ia luluh dan terjatuh. Tangannya bergetar. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar untuk mengasihi. Relasi yang retak hanya dapat diperbarui bila ada kerendahan hati untuk saling mengampuni. Keesokan harinya, Andreas bangun pagi. Ia ingin pergi ke gereja. Setelah misa pagi, ia tetap duduk di dalam gereja, termenung dengan tatapannya yang kosong. Di situ, tanpa sengaja, Andreas bertemu dengan Romo. Romo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Kayaknya kenal. Kamu siapa ya? Saya ini Andreas Romo. Iya, kalau ingat saya, Mas Andreas ya, yang dulu ketua umum MK ya. Mana nggak pernah ketemu, kemana aja Mas? Saya sih kerja di kota. Oh, jadi orang bisnis ya. Saya lihat ada perubahan Mas Andreas. Dulu kelihatan semangat ceria, sekarang rasanya lesu, lemah, loyo. Ada apa? Ada bisa saya bantu? Tidak ada Romo. Setelah misa, saya hanya duduk di sini. Ya itulah hidup. Kadang hidup terasa berat. Kita pasrahkan kepada Tuhan dengan memperbarui relasi dengan Tuhan. Maaf ya, saya dulu kapan-kapan kalau mau main ke pacaran kita bisa ngobrol lebih lama. Saya tinggal dulu ya, tetap semangat. Terima kasih. Mendengar perkataan Romo, Andreas termenung, hatinya tersentak. Seketika ia pun jatuh berlutut, menatap salib dan menyerukan doa.
Jari Tuhan untuk mengampuni. Jari juga aku untuk mengasihi. Ia menunduk, menitikkan air mata di dalam keheningan dan ditemani cahaya lilin. Terlihat perubahan wajah Andreas. Sebelumnya ia hampa, namun kini damai sejahtera. Di jalan Allah, segala sesuatu diperbarui. Diri, sesama, dan keluarga, semua menemukan sumber kasih yang sejati di dalam Dia. Sekembalinya dari gereja, Andreas menemui ayahnya. Dengan perlahan, Andreas masuk ke dalam rumah. Ia mengutarakan isi hatinya kepada sang ayah. Ayah, minta maaf ayah, karena selama ini aku terlalu kaku. Maafkan aku ya. Ya, maafkan saya juga ya. Ayah juga bersalah padamu. Maafkan ayah. Mereka saling memeluk. Ibunya dan adik Andreas tersenyum tulus. Kelegaan jelas terlihat di wajah mereka. Kini Andreas dan ayah sudah bisa saling memaafkan. Kasih yang sejati mengalir dari Allah. Kasih menyembuhkan yang luka dan menyatukan yang terpecah. Kini Andreas lebih tenang. Ia kembali ikut aktif bersama Aryo untuk melayani umat di lingkungannya. Dengan terbuka ia membantu dan dengan senyum tulus dan bukan lagi hampa. Ini mohon diterima dengan baik. Allah adalah sumber kebahagiaan. Barang siapa membuka hati untuk diri sendiri, sesama, dan Allah, ia akan menemukan hidup yang sejati. Demikianlah penampilan dari kami, lingkungan Santo Gregorius I wilayah Santo Petrus. Izinkan saya memperkenalkan para pemain dan yang terlibat pada drama Sumber yang Mengalir hari ini. Romi sebagai Andreas, Bapak Pujo sebagai ayah, Ibu Imelda sebagai ibu, adik Kasih sebagai adik dari Andreas, Aryo sebagai Aryo teman Andreas, Bapak Indriono sebagai ketua lingkungan, Bapak Tony sebagai Romo, Ibu Maria Sio
Musik oleh Rana